Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Amanda Khairunisya dengan NIM 0583264773 dari UPBJJ UT Palembang. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi peran filsafat dalam memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat memiliki hubungan yang erat dengan pendidikan. Keduanya saling mempengaruhi dan memperkuat. Filsafat ilmu membantu pendidikan untuk memiliki dasar yang jelas, sedangkan pendidikan itu sendiri juga bermakna membantu pemikiran filsafat ilmu itu sendiri. Filsafat ilmu membantu menjelaskan bahwa pendidikan adalah disiplin ilmu yang memiliki objek kajian, metode, dan tujuan yang jelas. Dengan filsafat ilmu, pendidikan tidak dianggap hanya proses aktivitas mengajar saja, tetapi pendidikan adalah ilmu yang memiliki landasan ilmiah. Filsafat ilmu mengajarkan bahwa pendidikan itu harus objektif, sistematis, dan juga logis, serta dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya, metode belajar tidak hanya dilandaskan dengan kebiasaan saja, namun harus dilakukan penelitian dulu terhadap metode yang dilakukan, apakah efektivitas atau tidak, melalui penelitian pendidikan. Hubungan filsafat ilmu dan pendidikan bersifat timbal balik. Pendidikan yang bermakna akan melahirkan manusia yang berpikir kreatif, kritis, realistis, dan juga berpikir mendalam. Kemampuan berpikir tersebut dapat mendukung berkembangnya filsafat ilmu. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena digunakan sebagai untuk mengkaji masalah pendidikan dengan melalui 3 aspek utama. Seperti yang kita bahas pada materi sebelumnya, yaitu 3 aspek utamanya ada ontologi, aksiologi, dan juga epistemologi. Ontologi ini akan mempertanyakan apa atau membahas tentang apa sih, kalau epistemologi akan menjawab pertanyaan bagaimana, dan aksiologi akan menjawab pertanyaan untuk apa. Yang pertama, ontologi dalam membahas hakikat. Dalam ontologi kita akan dibantu bahwa peserta didik bukan hanya objek tujuan belajar, tapi juga akan manusia yang memiliki potensi atau kelebihan yang berbeda-beda atau kebutuhan yang berbeda. Di dalam epistemologi kita akan dibantu untuk berpikir bagaimana metode belajar yang akan dilakukan, bagaimana metode belajar yang efektif untuk peserta didik dengan kebutuhan yang berbeda. 3. Ada aksiologi. Nilai ini menekankan bahwa pendidikan harus memiliki manfaat untuk masyarakat dan juga manusia. Nah, bagaimana contoh konkretnya penerapan filsafat ilmu dalam dunia pendidikan? Kita akan ambil contoh penerapan kurikulum merdeka di Indonesia. Kurikulum ini lahir dari pemikiran filosofis yang berpendapat bahwa peserta didik itu memiliki potensi dan gaya belajar yang berbeda-beda. Karena itu, pembelajaran dibuat sefleksibel mungkin dan berpusat pada siswa. Di dalam kurikulum, filsafat ilmu membantu menjelaskan tujuan belajar, isi materi, dan juga pendekatan pendidikan atau metode belajar yang akan digunakan. Dalam proses pembelajaran, peserta didik akan diarahkan untuk dapat berpikir kritis, berdiskusi, dan juga memecahkan masalah, dan juga mengembangkan kreativitas. Oke, jadi pada kesimpulannya, penerapan filsafat ilmu ini dapat membuat pendidikan dapat lebih berkembang, menjadi proses yang lebih bermakna dan kritis, sehingga dapat membantu pembentukan manusia yang berkualitas. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.